Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Latifah dengan NPM 2414-151068. Di sini saya akan memaparkan materi pengelolaan hasil hutan bukan kayu dengan judul jurnal Persepsi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pertama ada latar belakang. Hutan tidak hanya menghasilkan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu yang bisa dimanfaatkan keberadaannya. Hasil hutan bukan kayu memberi manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis bagi masyarakat sekitar hutan. HHBK bukan hanya bermanfaat untuk penghasilan masyarakat, tetapi juga memelihara fungsi ekologis hutan serta memperkuat hubungan sosial budaya masyarakat yang sudah lama memanfaatkannya. Contoh hasil hutan bukan kayu di sekitar masyarakat yaitu ada karet, porang, durian, lebah, kemiri, rotan, dan resin. Meskipun HHBK memiliki potensi besar, pada kenyataannya pemanfaatannya di tingkat masyarakat masih terbatas dan sering bersifat tradisional. Persepsi masyarakat sangat menentukan. Apabila masyarakat melihat HHBK bernilai ekonomi dan penting untuk kehidupan mereka, maka mereka akan lebih mengelolanya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Lampung untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat setempat terhadap pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Lalu terdapat rumusan masalah. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Hanura tersebut terhadap pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi tersebut. Tujuan penelitian. Pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan motivasi masyarakat dalam rencana kegiatan pengembangan hasil hutan bukan kayu, yaitu tanaman porang. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, wilayah Hutan Raya Wan Abdurrahman, Register 19, Gunung Betung. Subjek kelompok tani SHK Lestari. Metode penelitian yang pertama itu terdapat teknik, yaitu dilakukan menggunakan focus group discussion, penyebaran kuesioner kepada petani kelompok SHK Lestari 15 responden yang dilakukan di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran pada Agustus 2021. Analisis data yaitu kualitatif deskriptif, fokus pada persepsi, pengenalan porang, manfaat, dan keuntungan serta motivasi menanam. Tujuan tahap awal menyeragamkan persepsi masyarakat sebelum pengembangan skala luas. Lalu penyajian hasil dalam bentuk tabel, gambar, dan grafik. Manfaat porang yang pertama memiliki 33% responden mengetahui manfaat porang. Lalu mayoritas menanam hanya untuk dijual tanpa memahami kegunaan lengkap. Anggapan sebagian manfaat sama dengan cuek, langsung dikonsumsi. Minat belajar mandiri tentang manfaat porang masih rendah, butuh sosialisasi pihak terkait. Porang sendiri adalah salah satu tumbuhan endemik dari Amorphophallus dengan nama latin Amorphophallus mulleri Bloom. Porang banyak tumbuh di hutan Pulau Jawa karena memiliki toleransi terhadap naungan sehingga mampu tumbuh dengan baik di bawah tegakan tanaman hutan. Pengenalan porang oleh masyarakat Desa Hanura. 73% responden sudah mengenal porang dengan alasan yang pertama ada anggota kelompok yang sudah menanam porang, yang kedua informasi dari media sosial. Hampir 50% responden sudah menanam sejak 2019 dengan uji coba kurang lebih 1 kilo bubil atau katak. Hasil jumlah tanaman bertambah seiring panen biji katak.
Motivasi petani menanam porang. 100% responden termotivasi menanam porang dengan alasan porang dianggap sangat menguntungkan, tidak perlu memupukan intensif, tidak memerlukan pestisida anorganik, lebih ramah lingkungan, dengan dampak biaya pemeliharaan lebih rendah. Kendala yang dihadapi, yang pertama, modal terbatas menjadi hambatan utama. Lalu, harga bibit atau bubil relatif mahal. Petani hanya mampu menanam dalam jumlah kecil, kurang lebih 1 kilo per orang. Perlu dukungan modal atau kemitraan agar pengembangan lebih luas. Persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap pengembangan porang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Jika tidak memiliki keduanya, sering muncul persepsi negatif. Oleh karena itu, sosialisasi, pengenalan, dan contoh keberhasilan perlu dilakukan agar masyarakat lebih yakin dan mau menerima program ini. Dengan kendala utama dalam pengembangan porang adalah terbatasnya modal. Sebagai besar, masyarakat sekitar hutan tergolong miskin. Bahkan jika memiliki modal pun mereka masih ragu karena trauma pengalaman masa lalu. Pola kemitraan yang saling menguntungkan menjadi alternatif di mana masyarakat menyediakan tenaga kerja, sementara mitra menyediakan modal dan bibit. Pentingnya penyamaan persepsi. Sebelum pengembangan porang secara luas, perlu adanya penyamaan persepsi agar semua pihak memahami pengelolaan HHBK ini. Sosialisasi sangat penting agar tingkat pedesaan BUMDes berperan strategis dalam menampung dan membesarkan hasil porang. Nilai ekonomi porang. Porang berpotensi besar meningkatkan kesejahteraan petani. Saat ini mendapatkan petani hanya sekitar 500.000 per bulan per hektar. Namun dengan porang bisa meningkat hingga ratusan kali lipat. Bahkan penelitian menunjukkan pendapatan dapat mencapai 176 juta sekali panen. Hal ini menjadikan porang solusi efektif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa merusak hutan. Kesimpulan, sebanyak 73% responden telah mengenal tanaman porang, namun hanya 33% yang memahami manfaatnya. Meskipun demikian, seluruh responden termotivasi untuk menanam porang karena dianggap menguntungkan. Dengan kendala utama yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan modal dan akses pasar. Oleh sebab itu, diperlukan sosialisasi, pelatihan, dan pola kemitraan agar pengembangan porang dapat berjalan efektif dan potensi ekonomi yang tinggal porang dapat dikembangkan sebagai hasil hutan bukan kayu yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.